Perkenalkan, nama saya Sarina Agrabanu dengan NIM 811422119 dari Romel 3. Saya akan menjelaskan materi tentang upaya hukum luar biasa. Upaya hukum luar biasa dalam peradilan tata usaha negara atau petun adalah mekanisme yang dapat diajukan setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah dan bertujuan untuk mengoreksi kesalahan atau ketidakadilan yang mungkin terjadi dalam putusan tersebut. Bentuk utama dari upaya hukum luar biasa di petun adalah peninjauan kembali atau PK yang dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan dengan syarat-syarat tertentu seperti ditemukannya bukti baru atau novum atau adanya kekhilafan hakim dalam pemutusan perkara. Peninjauan kembali ini bertujuan untuk memastikan bahwa keadilan substantif tercapai, terutama dalam kasus di mana hukum atau fakta tidak dapat diterapkan secara tepat pada tingkat pertama maupun kasasi. Selain itu, dalam konteks luar biasa, Jaksa Agung juga dapat mengajukan kasasi demi kepentingan hukum jika ditemukan kekeliruan dalam penerapan hukum yang perlu diperbaiki tanpa mempengaruhi posisi hukum para pihak. Upaya hukum luar biasa ini menjadi instrumen penting untuk menjaga integritas hukum dalam penyelesaian sengketa di petun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu peninjauan kembali atau PK di dalam peradilan tata usaha negara atau petun. Peninjauan kembali. Peninjauan kembali adalah suatu tindakan khusus yang dapat dilakukan oleh terdakwa atau ahli warisnya terhadap suatu putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali putusan yang memberikan pembebasan atau pembebasan dari segala tuntutan hukum. Peninjauan kembali dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan berikut. Yang pertama, apabila putusan itu didasarkan pada kebohongan atau tipu muslihat pihak lain yang nyata-nyata setelah perkara itu diputus atau atas bukti-bukti yang kemudian dinyatakan palsu oleh hakim pidana. Yang kedua, setelah putusan perkara ditemukan dokumen-dokumen yang bersifat menentukan yang tidak ditemukan selama penyidikan perkara. Yang ketiga, apabila tuntutan yang tidak dapat ditagih atau yang dapat ditagih melebihi tuntutan itu diterima. Yang keempat, apabila suatu keputusan tidak diambil atas sebagai tuntutan tanpa mempertimbangkan sebab-sebabnya. Yang kelima, apabila putusan-putusan yang bertentangan dijatuhkan oleh pengadilan-pengadilan pada tingkat yang sama antara pihak-pihak yang sama dalam perkara yang sama dan atas dasar yang sama. Yang keenam dan yang terakhir adalah bila ada kekeliruan hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan. Berdasarkan pasal 69, tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali adalah 180 hari untuk sejak ditemukan kebohongan atau penipuan atau setelah putusan hakim pidana memiliki kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak-pihak yang bersidang. Yang kedua, sejak ditemukannya bukti-bukti surat di mana tanggal dan waktu penemuannya harus dicantumkan. Dan yang ketiga, kapan keputusan tersebut diambil. Yang keempat, litigasi setelah putusan terakhir yang bertentangan tersebut memiliki akibat hukum tetap dan telah disampaikan kepada para pihak yang berperkara. Peninjauan kembali harus diajukan secara langsung oleh para pihak yang terlibat dalam perkara atau oleh ahli waris atau wakil yang diberikan kekuasaan khusus untuk itu. Apabila pemohon meninggal dunia saat proses peninjauan kembali berlangsung, maka ahli warisnya berhak melanjutkan permohonannya. Permohonan peninjauan kembali diajukan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia atau MARI melalui pengadilan yang memutuskan perkara tersebut setelah melakukan pembayaran biaya perkara yang diperlukan. Tenggang waktu bagi pihak lawan untuk mengajukan jawabannya adalah 30 hari setelah menerima salinan permohonan peninjauan kembali. Apabila permohonan peninjauan kembali sudah dilengkapi dengan berkas perkara dan biaya, panitera akan mengirimkannya kepada MARI paling lambat dalam 30 hari. Dalam proses pemeriksaan permohonan peninjauan kembali, proses pemeriksaan permohonan peninjauan kembali
MARI memiliki wewenang untuk memerintahkan petun atau petun mulai melakukan penyelidikan tambahan atau memperoleh informasi dan pertimbangan dari pengadilan yang yurisdiksi kompeten. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan apa itu kasasi demi kepentingan hukum di dalam peradilan tata usaha negara atau petun. B. Kasasi demi kepentingan hukum adalah suatu tindakan yang hanya diajukan oleh Jaksa Agung. Upaya tersebut dilakukan bertentangan dengan perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Tujuan dari kasasi demi kepentingan hukum adalah untuk memperbaiki kesalahan atau ketidaksesuaian dalam penerapan hukum dan bukan untuk kepentingan pribadi yang terlibat dalam perkara. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak-pihak yang berkepentingan, yang berarti bahwa hasil dari kasasi ini tidak dapat mengubah kondisi hukum atau memperburuk posisi para pihak dalam perkara. Jaksa Agung dapat memperoleh informasi mengenai adanya putusan yang perlu diajukan kasasi melalui laporan yang diterima dari Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Negeri yang memberikan bahan pertimbangan untuk proses pengajuan kasasi ini. Melalui mekanisme ini, kasasi demi kepentingan hukum diharapkan mampu memperbaiki putusan pengadilan yang keliru atau tidak tepat dari segi penerapan hukum, meskipun putusan tersebut sudah ingkrah. Sekian dari saya, terima kasih.